Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 22 Mei 2021. Judul renungan, Sebarkan Kasih-Nya. Diambil dari Nats 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api, yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Sepenggal lirik nyanyian yang mencerminkan kasih Ibu Lingkan Mangundap. Kehangatan kasih-Nya telah dirasakan oleh sebagian besar orang dengan berkebutuhan khusus. Beliau mendirikan Hope Special Needs Center, sebuah pusat pelayanan bagi anak dan dewasa berkebutuhan khusus yang berkomitmen untuk memberikan kabar baik kepada mereka. Bacaan kita menggambarkan siapa diri Allah, yakni Sang Kasih. Salah satu fakta terpenting bahwa Allah adalah kasih melalui kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Inilah kasih yang paling sempurna. Kasih yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kasih yang tidak dapat diukur dengan pengertian manusia, bahkan melampaui kegagalannya dalam dosa. Secara tersirat, Rasul Yohanes menegaskan bahwa Allah mengasihi kita sebelum kita mengasihinya. Maka, pernyataan atas kasih Allah yang besar itu harus kita teruskan dengan cara mengasihi sesama. Walaupun pada kenyataannya kasih kita tidaklah sempurna, tetapi pengenalan akan kasih Allah akan terus memacu untuk selalu mengupayakan kasih kepada sesama. Relasi Allah dan manusia dibentuk oleh kasih. Pengamalan kasih inilah yang menjadi motif Ibu Lingkan untuk menyebarkan kasih Allah. Melalui pendampingan, pertolongan, dan yang paling utama adalah kasih, para penyandang kebutuhan khusus yang kerap dianggap sebelah mata dan tidak bisa berbuat apa-apa memperoleh penguatan, penghiburan untuk mengembangkan dan memancarkan potensi yang mereka punya. Tak terkecuali setiap kita. Kasih Allah yang tercurah setiap waktu harus kita nyatakan juga kepada sesama. Mengoptimalkan rupa-rupa karunia rohani yang telah dianugerahkan haruslah menjadi respons kita dalam melayani Tuhan melalui sesama. Waktu yang kita punya adalah kesempatan. Pergunakanlah sebaik mungkin. Lihatlah sekeliling kita, beritakanlah kasih Kristus sebelum terlambat, baik untuk kita maupun untuk sesama. Demikian pernyataan Claudia Audrey. Jaminan bahwa Allah tinggal di dalam kita adalah jika kita menyatakan kasih kepada sesama.
Kiranya Tuhan menolong kita.